Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung dari video sebelumnya ini tentang kerja keras. Jadi keingetan beberapa waktu tahun yang lalu ketika masih saya mencari jati diri. Mencari jati diri itu, aduh ada jerawat ya. Jadi mencari jati diri akan kesuksesan. Jadi saya bermimpi ingin jadi orang kaya beberapa tahun yang lalu ya. Sekitar 2007-an lah ya. 2007 saya udah memimpikan ingin jadi orang yang kaya, orang yang banyak uang, orang yang sukses gitu. Dan dari 2007 itu mengikuti banyak-banyak seminar dan ketemu banyak-banyak motivator. Jadi judul kali ini adalah Motivator is Bullshit, dengan tanda kutip tidak semua. Ya biar nggak kesinggung dengan disomasi aja. Gini, ada beberapa motivator yang saya temui bullshit semua, hanya modal ludah doang. Jujur, saya paling benci kalau udah ketemu sama motivator yang kayak gini. Dan saya juga pernah jadi korban dari beberapa motivator yang ini. Jadi hanya dengan modal jual ludah yang bukan orang sukses juga, mungkin dia sedang berhutang, dia sedang bangkrut, tapi dengan jual ludahnya dia jadi kaya. Artinya sebelum dia kaya, waktu dia bangkrut, dia jual ludah bahwa bakal mencapai kesuksesan dengan cara ini, padahal dia sendiri belum kaya, belum seperti yang dia obrolkan di seminar gitu. Tapi tahun ke tahun banyak orang yang mengikuti, entah itu kursusnya, entah itu seminarnya, pokoknya jual ludah aja, dan akhirnya dia menjadi kaya gara-gara itu gitu. Emang kesel sih, pengen diajak berantem seriusan, pengen ditonjok orang yang kayak gitu. Karena apa gitu, banyak orang yang memimpikan kesuksesan, akhirnya dia menjual mimpi, menjual ludah, akan seolah-olah menjanjikan itu tuh kesuksesan gitu. Orang membayar mungkin 100.000, mungkin 1 juta, mungkin 10 juta dengan berharap kesuksesan itu datang dan menggantikan biaya yang sudah dia keluarkan, keringat yang sudah dia keluarkan untuk mengikuti kursus atau seminar tersebut dengan berlipat kali, dan dia mengharapkan menjadi sukses, menjadi kaya raya. Tapi si motivator bajingan ini nih dengan mudahnya ngomong jual ludah doang jadi duit, cuh. Jual ludah doang jadi duit, cuh. Anjir, sok kayak ngepret, sok kesel. Ini tiap kali ngomong kayak gini emosi jujur. Karena apa ya? Karena banyak di luar sana orang yang bener-bener kerja keras gitu ya, kerja kerasnya lebih dari kita, doanya apanya itu lebih dari kita, tapi mungkin belum rezekinya aja, belum waktunya aja gitu. Sedangkan ini ada orang yang ucuk-ucuk si kampret ngomong itu dengan ini bisa ini, dengan ini bisa ini, dengan ini bisa ini katanya, dan followernya bla 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 bla, dan terbukti ini buktinya bla 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 bla. Anda jangan tertipu. Sekali lagi, Anda jangan tertipu. Cara ngetesnya gampang. Dari orang yang sukses, data aja ada berapa. Coba keluarin nih. Motivator, lu keluarin datanya. Datanya keluarin. Siapa aja yang sudah sukses, dan siapa aja yang mengikuti atau mau follow jualan ludah Anda. Saya yakin nggak mungkin 1% ya. Entah itu kurang atau mungkin hanya 1%. Artinya apa? Tidak works. Yang works itu kalau misalnya dia ikutan 100%, yang berhasilnya di atas 50%, seperti 70%, 80%, berarti metode dia works. Misalnya follower dia 1 juta, berarti yang udah berhasil sekitar 500.000 orang minimal. Follower dia 100.000 yang mengikuti dia nih ya, yang sudah ngikutin, yang udah jadi tertipu sama motivator ini nih, 100.000 orang misalnya, berarti yang sudah sukses itu sekitar 50.000 orang minimal. Patokannya gitu aja, mudahnya gitu. Tapi saya yakin nggak nyampe 1% juga, mungkin di bawah lah, di bawah 100% juga mungkin udah banyak gitu. Berarti apa, bener-bener jual ludah aja yang kebetulan yang 1% orang ini yang beruntung mengikutinya itu beruntung
dikasih sama Allah tuh kesuksesan. Dan si orang ini mengklaim, si kampret ini nih, si kampret motivator itu mengklaim bahwa itu adalah hasil dari ludahnya dia gitu. Jadi suka yang nabok, tentunya suka yang kampret banget motivator yang kayak gitu. Terus saya pernah mendebat ya, salah satu motivator nih, beberapa motivator pernah mendebat. Ceritanya kan dia banyak hutang, dia itu gagal, punya hutang berapa M gitu ya, berapa M lupa, taruhlah kita sebutnya 10 M lah ya. Dia punya, atau 5 M aja lah, atau 5 M, punya hutang 5 M, dan dia kerja keras untuk melunasi hutang tersebut. Tetapi si hutang ini ketika dia berprofesi sebelum sukses, jadi gini nih, dia tuh pengusaha abal-abal, pebisnis, tapi omsetnya juga nggak segede orang karyawan lah. Penghasilan sebulannya itu jauh di bawah UMR gitu. Jadi hanya pelaku pedagang lah, bukan pengusaha, bukan pebisnis. Dia masih seorang pedagang, tapi dia punya hutang itu MM-an. Orang itu kan pada tertarik ya gara-gara dia jual ludah itu gitu. Seakan-akan ini aku dulu miskin, punya hutang sekian, dan akhirnya sekarang terbayar gara-gara metode ini. Kalian bisa mengikuti. That's bullshit. Totally 100% bullshit. Pertanyaannya, dari mana dia dapat hutang? Bank aja mikir 2 kali, 100 kali mau ngasih hutang sebanyak itu kepada orang yang nggak jelas penghasilannya, nggak jelas pendapatannya per bulan berapa, kerjaannya juga nggak jelas. Pedagang mungkin sekarang masuk ada kur, tapi dilihat juga kalau misalnya usahanya pencapaiannya di bawah UMR, nggak mungkin juga ngasih MM-an. Paham kan maksudnya? Nah, jadi satu-satunya yang memungkinkan yaitu dia jago ngeludah alias speaknya jago. Orang yang speaknya jago dekat ke tukang tipu. Artinya dia bisa aja mempengaruhi banyak orang ya, mungkin dibungkusnya dia punya kerjasama ini, ternyata gagal. Itu bisa masuk kategori penipuan nggak? Terserah Anda yang menilai. Kalau saya sih diduga bisa melakukan manipulasi orang, penipuan atau apalah bahasanya, sehingga bisa menghasilkan hutang sebanyak itu MM-an dengan penghasilan yang nggak jelas di bawah UMR. Dan akhirnya dia menjual cerita itu bla 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 bla, dan banyak orang yang ikut tuh. Banyak yang orang yang ikut, kebetulan mungkin ada yang sukses. Akhirnya si orang ini yang jual ludah itu kaya beneran. Dan entah bisnisnya apa gitu ya. Bisnis jual ludah, dia sendiri ngakuin bisnisnya jual ludah, dapat uang kan bajingan yang kampret yang kayak gitu. Maksudnya gini loh, dia berani ngejual metode yang bisa membuat orang kaya dengan membayar uang sekian. Tapi ketika saya tanya, Anda jamin nggak ketika saya bayar uang ini, saya mengikuti semua langkah-langkah Anda, saya dijamin sukses seperti yang Anda janjikan? Dia nggak bilang jamin. Pasti jurusnya gini, tiap orang kan beda-beda hasilnya, rezeki itu kan sudah ada yang ngatur katanya. Jadi ya balik lagi, jadi harus gini, harus gitu, dijawabnya dengan sok keagamaan gitu. Kan kampret ya. Kita udah bayar, tapi dengan hasil yang tentatif, yang ya kalau sukses kan rezeki orang kan beda-beda. Kok cuman gitu doang mau gampang? Hampir semua orang bisa kayak gitu. Akhirnya terus saya tanya lagi kan waktu itu, kenapa harus bayar? Kalau tidak bisa ngejamin, harus ada uang keluar gitu. Akhirnya dia ngejawabnya gini, kan pengalaman itu saya melalui ini, mencapai posisi ini itu
mencapai posisi hari ini dengan kesuksesan ini harus ada darah, keringat, air mata, bla 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 bla, yang sudah keluar gitu. Jadi seolah-olah harus terbayarkan dengan kita yang ingin jadi sukses membayarnya gitu. Jadi seolah-olah kesusahan beliau waktu itu kita yang nanggung, kita yang bayar. Kan kampret ya. Terus saya nggak ngomong kayak gini ke orang itu, ke si motivator itu. Lah berarti Anda belum sukses dong. Belum kaya, masih aja memajeki orang yang mengikuti seminar Anda, seolah-olah kita yang harus tanggung jawab akan penderitaan Anda waktu itu. Jadi kan seolah-olah kayak gitu kan. Kalau misalnya Anda nggak berani jamin, buat apa bayar? Karena kan ilmu semua kan dari Allah gitu, dari Tuhan. Kalau misalnya Anda tidak bisa menjanjikan, ya kenapa harus diuangkan? Jadi seolah-olah kerugian Anda selama ini, si motivator itu selama ini, kita yang harus nanggung, kita yang harus bayar. Jadi kan masih butuh duit dong. Jadi yang katanya sukses itu dapat duitnya dari jual ludah. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Karena orang yang benar-benar sukses, orang yang benar-benar benar-benar kaya lah, sukses lah, itu nggak pernah, hampir jarang minta sengaja ngumpulkan kelas, seminar, terus narikin duit gitu. Itu jarang banget, jarang banget. Bahkan ada seminar yang bener-bener motivator dan real praktisi pebisnis itu yang lillahi ta'ala, dia ngambil uangnya dari bisnisnya dia mendapatkan uangnya dari bisnisnya dia. Ketika dia mengadakan seminar, workshop apa, itu dikasih gratis, dan itu works, terbukti. Alumni yang suksesnya juga kayaknya itu di atas 50%. Itu ada orangnya, nanti saya buka. Itu benar, saya salah satu yang mendapat tamparan keras ketika bertemu beliau gitu. Jadi wow, ada orang yang kayak gini, ngasih apa-apa gratis, seminar apa-apa gratis, ngasih pengetahuan ini gratis, strategi ini gratis. Adapun yang berbayar itu hanya mungkin membayar karena dia ada panitia ya, dan juga sisanya juga disodakohkan gitu. Ada yang gitu, karena dia the real praktisi bisnis dan dia mendapatkan uangnya dari bisnis gitu. Karena kenapa saya tadi berani bilang motivator is bullshit yang awal, karena saya tahu ada motivator yang benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar tidak hanya jual ludah, tapi benar-benar praktisi bisnis, praktisi orang sukses, dan dia membagikan ilmu pengalamannya secara cuma-cuma. Ada itu, ada. Kalau pengen tahu tinggal komen aja, nanti saya kasih tahu orangnya. Saya buka motivator yang benar-benar motivator dan praktisi dari orang sukses. Oke, cukup sekian vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.